Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nuzulul Quran merupakan peristiwa penting yang terjadi pada 17 Ramadan. Dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam genap berusia 40 tahun, maka beliau diliputi rasa kekhawatiran. Rasulullah gelisah melihat sikap kaumnya yang semakin jahiliyah atau disebut dengan zaman kebodohan. Dalam Islam, zaman jahiliyah adalah masa di mana penduduk berada dalam ketidaktahuan atau saat manusia bertindak tidak sesuai dengan ajaran agama. Kegelisahan hati inilah yang membuat Rasulullah senang menyendiri. Rasulullah kemudian meninggalkan rumah menuju perbukitan, lalu menyepi di Gua Hira. Di sana Rasulullah beribadah dan berdoa sebagaimana ajaran agama Ibrahim terdahulu, yaitu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah awal mula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama atau turunnya Al-Qur'an untuk pertama kalinya, yang kita kenal dengan nuzul Quran, turunnya Al-Qur'an. Peristiwa tersebut menjadi salah satu kemuliaan yang terdapat pada bulan Ramadan. Nuzulul Quran adalah peristiwa awal turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara bertahap. Saat itu Rasulullah berdiam diri di Gua Hira, Jabal Nur, yang berjarak kurang lebih 6 km dari kota Mekah. Pada malam 17 Ramadan terjadi peristiwa turunnya ayat pertama Al-Quran, yakni surah Al-Alaq ayat 1-5 melalui perantara malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Peristiwa nuzulul Quran berbeda dengan Lailatul Qadar, walaupun keduanya merupakan sama-sama peristiwa turunnya Al-Quran. Namun Lailatul Qadar adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Sedangkan nuzulul Al-Quran adalah turunnya Al-Quran pertama kali dari langit dunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran sendiri diturunkan dalam dua periode. Periode pertama turun ketika bulan Ramadan, tepatnya pada peristiwa nuzulul Quran 17 Ramadan. Pada saat itu Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, dan prosesnya terdapat beberapa pendapat ulama. Di dalam Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat ketiga disebutkan, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Ayat ini menjadi penguat pada ayat lainnya di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-185. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Dua ayat di atas menjadi isyarah turunnya Al-Quran periode pertama. Berbeda pada bulan yang penuh berkah. Berada pada bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan, periode pertama turun Al-Quran dari Allah yang sekaligus 30 juz di langit dunia. Sedangkan pada periode kedua, prosesnya tidak sama dengan periode pertama. Periode pertama diturunkan dari Allah ke langit dunia langsung 30 juz. Sedangkan pada periode kedua, Al-Quran diturunkan dari langit dunia menuju permukaan bumi, yaitu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Proses ini berlangsung secara bertahap. Proses ini berlangsung secara bertahap karena Rasulullah menjadi jembatan untuk menyampaikan Al-Quran secara terang-terangan, dan dibutuhkan sekitar 23 tahun lamanya. Artinya
30 juz Al-Quran yang ada di langit dunia tidak langsung sekaligus diturunkan, melainkan secara bertahap selama 23 tahun lamanya. Sesuai kondisi Rasulullah yang ada di dunia, sesuai peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara Rasulullah dengan para sahabatnya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Rasulullah dan syariat apa yang akan diturunkan, sehingga lamanya sekitar 23 tahun. Hal ini tentu mengandung hikmah untuk umat Islam, bahwa kehadiran Al-Quran tidak langsung utuh 30 juz, melainkan secara bertahap. Selain itu, Al-Quran juga disajikan dengan menyesuaikan konteks agar mudah dipahami, mudah dihafalkan, dan menghadirkan kesan mendalam bagi para pembacanya. Oleh karena itu, mengilhami kalamullah dengan hati yang penuh syukur tentunya membuat kisah nuzul Al-Quran bisa kita maknai dengan indah. Al-Quran adalah penyempurna pedoman hidup manusia sejak zaman Nabi Adam hingga akhir zaman. Dan Rasulullah SAW menyampaikan bahwa umat tidak akan pernah tersesat selagi berpegang teguh pada dua peninggalan beliau. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis. Semoga kita senantiasa diberikan mahabbah dan kecintaan terhadap Al-Quranul Karim dengan membacanya, lebih-lebih bisa menghafalnya, memahaminya, dan mengamalkannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.